Selamat datang kembali di channel YouTube Himasi UWP. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke guys, setelah sekian lama YouTube Himasi tidak menampilkan konten, akhirnya YouTube Himasi kembali tayang dengan menampilkan konten pertamanya, yaitu podcast. Podcast. Oke, jadi si podcast ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Podcast, yang dimana nantinya di kegiatan ini kita bakal banyak mengundang pembicara-pembicara, juga narasumber-narasumber yang hebat, baik dari sistem informasi maupun di luar sistem informasi. Oke, kali ini gue udah bersama para narasumber yang nama dan mukanya mungkin udah nggak asing lagi tuh di kalangan mahasiswa sistem informasi. Cuman itu. Ya, seorang sosok lah ya, seorang sosok ini, sosok yang pendiri himasi angkatan awal, atau kita sebut juga bisa sebagai para founding father himasi ya bang ya. Insya Allah. Oke, siap, mantap. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah penasaran juga siapa narasumber kali ini, maka langsung aja gue kenalin nih. Anda penasaran? Langsung aja gue kenalin narasumber kali ini, yaitu Adit dan Eka. Tepuk tangan kawan. Oke, Bang Adit dan Bang Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya terima kasih Bang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di undangan kami. Kagak ya. Kalau boleh tahu Bang, kesibukannya sekarang apa nih dari Bang Adit dulu mungkin? Gua sekarang sibuk nganggur sih. Waduh, sibuk nganggur. Nganggur aja sibuk Bang. Iya, bingung. Siap. Kalau Bang Eka gimana Bang Eka? Sibuk apa ya? Ya sibuk sholat. Roboh tuh gedung ntar. Ya sibuk pada umumnya aja kayak orang-orang biasa. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari kayak gitu. Napas kan, olahraga. Kerja sih kerja. Kerja apaan lu? Kerja lah dari sini, dari rumah ke sini juga kan kerja ya. Itu kan sebuah kerjaan. Kerja. Oke. Mungkin ada juga di sini angkatan 21 atau 20 yang belum mengenal orang-orang di sini, senior kita ya masih senior. Dan mungkin bisa nih langsung perkenalan aja dari Bang Adit mungkin. Oke. Kenalin, nama gue Adit. Angkatan 2015, ngejabat sebagai Kahim pertama ya, periode 2015 sampai 2016 kalau nggak salah bulan September deh waktu itu. Kalau dari Bang Eka? Kalau saya sebenarnya sama satu angkatan sama Adit. Bohong lo angkatan 16 lu. Ngaku-ngaku lu. Kan dulu. Weh, anak 2015 yang ngaku-ngaku nih kacau. Lu 2016 Kir. Kalau saya maaf, kalau saya kan nggak biasa gue lu, jadi saya di kampus saya dipanggilnya Bokir. Oh, Iya. Bokir Sasmita. Bokir Sasmita. Jadi nama akademisnya mungkin Bokir, nama sipilnya Eka. Nama akademis di kampus ya. Nama akademisnya Bokir, sipilnya Eka. Soalnya kalau di rumah kan sipil bukan mahasiswa. Mantan panglima perang ya. Ya mumpung ada nih para pendiri himasi, ya langsung aja mungkin kita tanya-tanya. Siap Bang ditanya-tanya nih? Ayo, siap. Siap ya? Bebas. Apa aja pertanyaan boleh nih Bang? Terserah lu. Boleh pertanyaan apa aja bebas. Oke, mungkin kita di sini akan sedikit berbincang mengenai sejarah himasi sendiri Bang. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama gua, apa sih Bang yang membuat lu berdua gitu kan sebagai para pendiri himasi juga tergerak gitu untuk mendirikan himasi? Dan emang
kondisinya dulu tuh gimana gitu sampai lu pada ngedilegitimasi. Ini Ada. kalau ditanya gini apa sih sekalinya bener unek ini mah ya. Iya, boleh banget Bang. Jadi dulu tuh awal mula kebentuknya himpunan tuh sebenarnya bukan karena himpunan lain bikin ini, tapi kan emang karena kita lagi ada kegiatan waktu itu. Kegiatan pertama kita di desa mana sih? Kecamatan Telaga Sari kalau nggak salah. Oh, Kalau desanya sih kurang tahu nama desa apa, intinya kecamatan Telaga Sari. Dulu itu awal mulanya kebentuk himpunan tuh dari situ. Dulu bahkan begini ya, apa sih sebelum himpunan terbentuk, tapi kita udah punya logo duluan gitu. Nah, kalau boleh jujur ya. Jadi logo yang pertama itu bukan logo yang sekarang dipakai di PDH gitu atau ada stiker, bukan. Jadi logo yang pertama itu tuh kita desain itu udah kayak MOS. oh iya. Jadi Mos. iya Mas laptop. Jadi jadi bentuknya rada lonjong, kayak kan. Terus ada garisnya. Begitulah kan. Jadinya gimana ya? Dipajang pertama kali itu di acara anak-anak PGSD kalau nggak salah. Oh PGSD. Anak-anak PGSD waktu dia ngadain acara apa sih kalau nggak salah Maulid Nabi waktu itu. Terus di situ tuh kita juga rada gimana ya ngelihat logo himpunan tapi berbentuknya yang ngumpet gitu kan. Jadi rada nggak enak juga kan, kurang etis dipandang gitu, udah mau bulat bukan kali belum sih lonjong, ada garisnya gitu kan. Tengah lagi. Ya kayak kunci. Makanya kan jelek tuh. Digantilah ke logo yang ada perisainya. Jadi sebelum kita itu tuh dulu tuh himpunan tuh belum bentuk struktur sama sekali ya. Yang pertama kita bikin tuh bukan himpunan tapi logonya dulu gitu. Dan gue bikin logo itu berlima waktu itu. Pertama ada Eka, Bokir. Eka Bokir 2 orang. Berarti enggak, berarti dulu yang bikin logo tuh ada Eka, ada Bokir, ada Restu, ada Aceh, ada Robi, ada Bems, sama Adit itu. Ada 7 orang yang bikin tuh. Enggak, bercanda. Ada 5 yang bikin, gue, Bokir, Restu, siapa lagi sih? Robi ya, Berempat. sama Andra. Si Andra ada dulu. Si Andra Kribo, cuman karena dia apa sih nggak lanjut kuliahnya jadi TKW ke Arab, jadinya kita berseginian lah gitu. Oke, saya tambahin ya. Sebenarnya kalau ngomong masalah sejarah, mas sebenarnya kalau mau detail mah dari Nabi Adam. Gitu. Iya dari Nabi Adam. Ya SI berdiri karena ingin berdiri dulu. Karena takdir Tuhan juga kan. Iya, bener. Kenapa harus ada himpunan dan ternyata kalau dipikir-pikir kita itu mahasiswa di setiap prodi pasti ada yang namanya himpunan. Dan itu udah mulai emang bergerakan tuntutan universitas bahwa di setiap prodi sebelum menuju ke BLM, BEM, himpunan yang lebih dulu terbentuk ya dulu ya. Sebelum pembentukan kayak yang lebih, soalnya kan kita angkatan pertama dan kampus emang belum lama baru berdiri dan baru beroperasional di angkatan kita kampus baru. Emang satpamnya aja udah kayak pangkalan ojek. Kita emang angkatan paling pertama nggak punya kakak kelas buat ngebimbing gitu ya, apa yang kita tiru atau kita sebagai acuan lah gitu. Sebagai acuan untuk kita gimana sih kita sebagai mahasiswa selain dari kegiatan akademis sendiri gitu kan. Oh ternyata banyak banyak yang harus selain akademis itu banyak harus yang kita buat gitu. Bukan hanya sekedar ke akademis, makanya di situ kita belajar dari semua itu, mungkin belajar dari universitas lain juga ya. Terus ada himpunan kita bentuk. Sebelum kita tuh
yang lain udah kebentuk himpunan, udah Kalau kebentuk, bisa udah dibilang sih paling bontot lah gitu. udah ada. Paling bontot. Makanya kita dulu mungkin kan di apa ya, kayak ada tuntutan Kesini sebuah dong. sebuah ada kayak ada sebuah tuntutan gitu, tuntutan dari kaprodi apa dari universitas sendiri bahwa harus secepatnya setiap prodi membuat himpunan. Intinya itu sih, kita mendirikan SI itu bukan mendirikan, pendiri SI mah tetap yang pihak kampus, universitas, Tapi pendiri kita sistem. himpunan. Kita lebih ke Himpunannya. himpunannya gitu. Jadi yang jelas kita bukan dituntut sama jaksa ya. Beda lagi urusannya kalau itu. Mungkin prosedural universitas mungkin memang harus ada himpunan setiap prodi supaya ada berkegiatan apa-apa mungkin gitu. Saya juga kan nggak paham betul deh, itu mah hal duniawi lah yang kayak gitu. Nggak begitu fokus ke bawah. Mungkin sepintas mah baru itu. Terus ke sininya langsung kita ngebentuk ketua pertama. Ketua pertama tuh sebenarnya tuh dulu bukan ketua himpunan ya, disebutnya tuh ketua kelas pagi sama kelas malam. Kelas pagi itu kalau nggak salah Adin Irawan kalau nggak salah pertama kali jadi ketua kelas. Si Adin. Karena dia begitu nggak jelas lah orangnya gitu. Ya nggak jelas, nggak tahu, udah diem tangan lu. karena nggak aktif juga orangnya, nggak aktif sana sini. Ya udah akhirnya pas kegiatan pertama di Telaga Sari kita ngumpul di rumah Robi, yang dulu teh ketua pelaksana bakti sosial teh kalau nggak salah Bang Iwan dah, yang disebut Pak Iweng tuh yang orang Sunda di Polres itu. Nah di situ akhirnya kita bentuk sekalian lah himpunan, soalnya kalau kita bawa nama prodi aja nggak ada himpunannya ya lucu juga gitu. Akhirnya sepakat nggak ada yang mau jadi ketua himpunan dan gue lah ditunjuk gitu. Sebenarnya sih apes. Habis gimana ya, emang dulu ya mungkin karena kita nggak ada senior, nggak ada yang ngajarin, ya udah gitu. Jadinya kita udahlah, yang penting ada, kita bisa jalan ke depannya, kita bisa punya cita-cita ya. Sampai sejauh ini alhamdulillah gitu, apa yang dicita-citakan kegapai gitu. Misalnya salah satunya sekretariat gitu kan, salut juga gitu. Tapi waktu itu himpunan lain udah ada pas waktu kegiatan itu. Himpunan lain tuh udah ada. Dulu tuh gini ya, himpunan yang pertama punya sekretariat itu pertama kalau nggak salah hukum sama teknik industri. PGSD. PPKN menyusul teknik industri. Nah mereka sih enak lah bikin sekre, ada dananya, mungkin dana dari teman-temannya. Kalau kita waktu itu bikin sekretariat atas dasar keinginan berlima tuh, karena yang lain masih belum ke situ pikirannya. Udah bentuk itu masih. Udah dari situ gue punya mikir, kalau gue nggak punya tempat buat standby repot juga gitu, karena kita kan namanya organisasi, kalau pakai kampus mulu dikumpul di kampus nggak bisa sepuasnya gitu, ada batas jamnya. Akhirnya ya udahlah, berhubung ada duit hasil ngencleng. Udah kita pakai aja udah buat apa sih namanya? Nah, buat sekretariat. Jadi buat apa sih namanya ya? Gue tuh dulu mikirnya harus ada itu tuh karena rodanya organisasi emang sekretariat itu. Kalau nggak ada gitu ya ibarat kata lu berumah tangga tapi lu nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Kontrak. Ya, mending kalau ngontrak masih mending gitu kan. Lu cuma apa sih Gelandangan di namanya? jalan Ya gelandangan. gitu. Lu pengen enak-enak, kelihatan orang kan kagak enak. Rahasia dapur ketahuan sama orang kan. Jadi gue pengen bikin itu tuh dulu ya karena itu. Akhirnya alhamdulillah kebentuk sekretariat selama 5 bulan. Hancur lah. Di zaman Putri nggak ada tuh KM kedua. Zaman Heri. Ada lagi di zaman siapa sih? Albert tuh nggak salah. Albert ada. Iya, ya, itulah. Jadi kayak salah satu cita-cita yang dulu diimpikan, akhirnya alhamdulillah ada gitu. Oh, kalau Bang Ade sama Eka dulu sekelas. Enggak, gue beda kelas dia. Si Eka dulu masuknya sama kelas hukum dia belajarnya. Dia pagi, saya malam. Enggak, Gabung gitu.
Gabung, sering nongkrong bareng. Lu kuliah apaan? Lu kagak pernah masuk. Kuliah. Kalau gue pagi malam Aing kelas. Bisa disampaikan. Masa bodoh. Itu biasanya aing kan keren ngusahakeun non skripsi aing. Oh, berarti tidak bisa semester utama lagi geus. Emang kagak ada Pak April, jangan percaya Pak. Nih, ngomong masuk kagak pernah masuk. Masuk. Ya gitu, sepintas SI mah sebenarnya mah kalau diulas balik lagi ke dulu mah banyak sih, banyak Iya. peristiwa tragedi, cuman ya kita untuk dibicarakan di sini ya lebih detailnya geus paroho udah pada lupa gitu kan. Agak sedikit lupa gitu kan. Dan Banyak. emang ada satu yang nggak harus diceritakan juga gitu, cukup kita berlima-lima aja yang tahu. Gitu. Soalnya Jadi- kalau lebih detail mah banyak problem ya. Soalnya Banyak ITTA yang tahu-tahu aja. Iya. Kalau waktu di himpunan berarti udah ini belum strukturalnya waktu di zaman Kalau struktural alhamdulillah. Ada struktural Ada. mah pasti ada, udah maksudnya udah terstruktur lah, struktural ada, cuman kinerjanya mungkin ya. Kinerja nanu cuman hanya sekedar katanya kan kalau dulu mah udahlah formalitas isi aja ini bagian ini yang penting struktur ada terisi ya kan nggak ada pergerakan dulu teh emang ya bukannya nggak ada pergerakan ya kita itu dulu banyak teman kita juga yang sambil kuliah sambil kerja yang dimana di kedua waktu itu mereka suka mempermasalahkan gitu di antara organisasi atau akademis atau atau kerja gitu kan. Makanya yang udut udah apa ya kayak mau ngebantah gimana lagi kalau misalnya kehalang sama kerja atau kehalang lagi ada urusan di luar gitu gini ya, makanya di situ yang berjalan cuman ngerayap gitu, nggak kayak berhenti stuck, enggak mati, ada yang itu nggak mati banget. apa tuh contoh kegiatan pertama ya itu ya bakti sosial pertama kali dan SI itu salah satu prodi yang bisa dibilang beda dari yang lain gitu. Ketika yang lain bikin seminar segala macem, ngelihat PGSD bikin acara apa sih namanya Maulid Nabi, ya kita jadi tergerak, wah kalau kita seminar semua kan mikirnya itu yang bisa nikmatin yang bayar aja gitu kan. Kalau lu nggak bisa bayar ya lu nggak bisa ikut seminar gitu. Dengan iming-iming sertifikat gitu. Daripada sertifikat itu menurut gua yang lebih berharga tuh ininya sih bukan sertifikat tanah. Karena dulu tuh masih apa ya menolak keseragaman. Iya. Jadi ketika ada orang yang udah gini, ya kita mungkin hanya ikut dalam bergeraknya doang, tapi konsepnya beda. Jangan ketika orang membuat ini kita harus sama plek membuat ini, enggak. Cuman ya itu kita nggak boleh seragam, cuman kita kayak jangan seragam lah, orang lain oke lah bergerak, kita ikut unik lah ya. Iya, jangan pengen beda dari yang lain gitu. beda. Kalau bakti sosial kan enaknya gini ya. Yang pertama, lu nggak punya duit, lu bisa ikut gitu. Bisa ikut, bisa minimal bantu ngapain kayak jagain parkiran gitu, bersihin sampah di sono kelar acara gitu kan. Kalau lu pun punya duit mau nyumbang, itu tuh bakal jadi ladang amal gitu. Ya kan? Sebenarnya banyak kayak yang teman-teman lain juga ya udah mending kayak itu lagi bikin seminar, cuman Dan kita nolak gitu. sebenarnya apa ya sedikit sih orang yang apa ya kita yang berontak atas keseragaman itu sedikit, cuman iya. di belakang jadi nggak ada ya masa yang lebih banyak, jadi apa ya kita mah cuma sedikit ya Dit ya, jadi nggak pernah ya kayak hukum alam sih yang sedikit mah pasti apa ya terasingkan lah. Berarti memang Himasi itu dari dulu udah berbeda dengan yang lain, makanya nggak heran kalau berbeda. bener. Emang harus sama sih sekarang. Kalau kita ngikutin arus terus nggak beda jauh kayak kotoran gitu. Ngambang ngikutin arus ke sini belok. Ya sebenarnya kita juga banyak ya dari dulu tuh pengen progres banyak progres, cuman emang tidak terrealisasi karena ya itu Sumber daya manusianya nggak ya cukup. kita nggak bisa nyalahin SDM juga, cuman ya dukungan mungkin ya dia punya alasan ya supportnya, dia punya alasan entah emang ada yang apatis yang emang bodoh teuing, entah emang aing teh cocok kos kieu gitu kan, jadi
ya kita jadi sampai sekarang nggak terrealisasi progres-progres yang dulu pernah kita rencanain mau gini gitu tuh belum terrealisasi. Makanya sampai Kir di sini Kir, astagfirullahaladzim. ganti kepengurusan belum lah sampai sekarang, sampai berapa angkatan sekarang ya? Gak tahu, gue juga lupa. Udah Banyak lama gak sebenarnya kuliah. dulu tuh progres cuman ya itulah kan masih organisasi juga masih baru dibuat. Bayi gitu gimana bayangan. Tapi berapa orang tuh tadi waktu angkatan KIM waktu itu Bang Adit? Iya, gue kayaknya yang pertama. Enggak sih, pertama tuh Robi. Adin, BG, jadi Adin. kepala Adin. kelas. Adin mengundurkan diri mau fokus nyiram bunga dulu teh. Si Mau Adin. jadi dia mau fokus ngurus ibunya, maksudnya mau fokus ngurus rumah tangga gitu. Dia kan pengen belajar berumah tangga ya. Kalau Adin dulu lebih ininya sebagai ketua kelas sih, dia masih Terus belum berorganisasi. dilimpahkan ke Robi. Di Robi itu dia menjadi ketua cuman berapa hari ya? Gak tahu. Dilimpahkan lagi ke Adit. Ke Dalam gue Adit. berbulan-bulan. Cuman sampai sekarang gue masih belum punya surat keterangannya gitu. Kalau gue ketua himpunan pertama gitu. Dulu mah gimana ya, belum ada kayak sekarang. SKSK Jadi kan gak ada lah gitu. ART kan belum ada. Kacau- Jadi kacau seenaknya balau. aja ganti-ganti ketua itu kan harus, kalau misalnya Heeh. kita Kok merujuk berorganisasi? ke anggaran itu kan ada apa? Ada gimana? Ada itunya. Ada birokrasinya gitu. Ini mah enggak. Seenaknya siapa yang mau jadi ketua ya naik. Bebas dulu. Kan gue tapi dulu kagak mau karena dipaksa aja. Ya Iya. jadi jatuhnya apes gitu. Soalnya bukan apes ya, kita juga menyesal memilih dia. Bukan apes. Hanya apa ya, membagi sedikit eksistensi untuk dia gitu. Jadi supaya ada sedikit kehormatan. Oh si Aditya gue kasih Anjing ketua berlebihan, himpunan. bangke. Padahal mah anjing guys, sia gak aing tuh. Ya mah gitu sih. Ya kalau dilihat dari zaman dulu ke sekarang itu jauh. Maksud jauh itu ya sekarang mah lebih maju, lebih bagus lah dari kepengurusan juga. Makanya kalau misalnya menanyakan masalah organisasi atau sejarahnya dulu tuh, ya dulu mah emang acak-acakan. Emang belum terstruktur, mana bukan belum terorganisir gitu kan. Namanya doang organisasi tapi enggak terorganisir gitu. Kalau kita kan yang penting ada lah sebagai pondasi. Ya biarpun suatu saat bakal terkubur, terlupakan, yang penting himpunan itu dulu ada pondasinya gitu daripada nggak ada sama sekali. Tapi menurut gue sih kalau yang lebih berat tuh bukan jadi pondasi tapi dari bangunannya gitu ya, kayak lu misalnya angkatan kedua, ketiga, dimensional ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 1000 mungkin lah. Kalau UBP masih ada gitu. Ya mungkin itu apa sih yang bakal lebih sulit lagi buat ngejalanin organisasi gitu. Karena ditambah banyak sumber daya manusianya udah banyak mungkin kan. Terus adalah mahasiswa punya pengalaman di luar sini bisa ini, terus apa sih namanya persaingan di kedepannya gitu. Makanya ya malah lebih berat dulu pada kedepannya daripada gua gini yang jadi pondasi dulu gitu. Iya, yang dulu memang penting ada weh. Tapi pandangan waktu dulu tuh pandangan ya kalau orang-orang itu atau organisasi lain himpunan lain ke himasi sendiri. Gimana tuh? Selain dari bedanya itu mungkin ada yang lainnya ya kan. Kita tuh dulu sesama prodi ya, dulu tuh kan cuma ada 10 prodi dan Eptik cuma ada 10 prodi, 3 fakultas. Kalau sekarang udah nambah ya fakultas sama Berapa prodi. Enggak tahu ada berapa sekarang fakultas. Sekarang 7 fakultas. Dulu tuh cuma 3 10 prodi, sekarang ada berapa prodi tuh? Oh, hitung aja diri coba selalu ke BPS. Jadi dulu tuh kita semua bareng dari prodi apa aja, nggak ada serentak, maksudnya apa-apa bareng sharing apa itu nggak ada ya. Nongkrong bareng Nggak nggak ada sekatan gitu, nggak ada sekatan. Nggak ada lu gue gitu. Nggak ada. Himasi itu nongkrong di mana kalau himasi? Kalau himasi Di mana aja kita mah. di mana aja kita. Saya mah dulu kalau dibilang ngebawa bendera himasi misalnya ya, kayak saya kan nongkrongnya dulu tuh ikut ke hukum, ke industri ikut. Maksudnya nongkrongnya gitu ya, bukan ikut dihukum kan. Kalau untuk nongkrongnya tuh apa ya, kayak Nabi Ibrahim kadi berkelana. Bobo Nabi berat. Enggak, maksudnya kita nongkrongnya gitu ya. Nongkrongnya ke dulu Mas
ada yang punya sekre prodi ini kita main, ada yang Jadi- punya sekre jadi prodi ini kita silaturahmi lah, karena Silaturahmi. dulu mikirnya kita suatu saat pasti ngebutuhin mereka dan mereka pasti ngebutuhin kita juga gitu. Makanya jalin komunikasi, kan namanya silaturahmi itu mempermurah rezeki gitu. Siap. BEM universitasnya dulu udah ada. BEM BLM gitu. BM BLM dulu Fakultasnya apa? belum justru kalau nggak salah ya BEM oh, BLM himpunan dulu. himpunan Jadi dari bawah mereka ke atas, bukan dari atas ke bawah. dari himpunan BLM baru BEM. BLM itu barengan sama Mahapala pembentukannya yang rapat bareng itu. Mapala bukan rapat kalau yang rapat bareng Iya, iya. BLM kan Cuman bareng kalau yang mau- kalau yang naik ke apa sih namanya tuh? Cuman terrealisasinya tahun 2016 apa 2017 ya BLM Tahu. yang lain terbentuk lupa lah. Pokoknya dulu. Soalnya udah lama gak kuliah, bukan udah lama gak kuliah sih, udah lama gak ke kampus. Tapi kalau yang orang lihat di Himasi itu apa waktu itu? Ada nggak di zaman awalnya Himasi terbentuk tuh, Gak tahu sih, yo. yang kira-kira itu yang menonjol dari Himasi sendiri? Banyak sih, kayak Robi, misalnya sama Eka hobinya musik. Kalau gue mungkin ya tahu sendiri lah. Menonjolnya ini anak The Jack gitu kan, budak The Jack. Supporter. Oh si Adit budak SMA, oh si Adit budak The Jack ya kan, nah kayak gitu. Menonjolnya apa yang kita tonjolkan ya? Ya kalau ngelihat yang enak-enak aja baru nonjol gitu. Kalau ngeliat yang gak enak ya nggak nonjol. Tonjolan SI mah ya. nggak ada sih. Banyak sih sebenarnya banyak. Ya kayak contohnya Maksudnya kita dulu tuh ya sama rata gitu-gitu aja gitu. Seluruh himpunan ya sama rata, nggak ada yang oh himpunan ini mah kayak gini nih, kayak enggak. Nah. Jadi oh ini himpunan sama, kita juga punya himpunan. Udah gitu aja, sebatas dari kalau dilihat dari bahasanya mungkin, tapi kalau dari sumber daya manusianya ya masing-masing beda gitu. Tapi ya hampir semua kepengurusan SI dulu yang angkatan perintis ya pertama ya emang banyak yang jadi bahan sorotan gitu. Contohnya Ya termasuk gue itu. ya kalau di luar apa ya, di luar segi organisasi mah kalau pandangan umum ya Iya. terhadap sesama Sama aja. Lebih ke lebih ke orangnya. ya kalau misalnya saya juga kan punya pandangan ke anak psikologi bahwa oh Didi mah garulis gitu kan. Oh, Oh, Didi, deh. gitu lebih pandangan umum doang biasa. nggak ada. Tapi emang mantan anak psikolog kan? Nggak. Mantan lu anak psikolog kan, Eka juga namanya. Lain gue. Oh, PGSD, lupa gue. PGSD. Makanya lebih ke Ke- nggak ada ke pandangan orangnya yang lebih gitu. terlalu dalam, nggak ada. Jadi misalnya di himpunan PGSD yang paling kesorot siapa nih orangnya nih? Nah dia yang jadi ininya. Tapi itu kalau menurut sumber apa sih pandangan dari mahasiswa ya. Tapi kalau dari dosen ke atas kita nggak tahu lah gitu. Oh, waktu itu berarti Himasi itu udah dianggap belum tuh sama Udah kalau itu mah udah dianggap setelah kan ngebentuk dulu nih kita, terus ada apa sih dulu teh? Kos SK apa naonnya dulu teh? Bukan, Naon sih ngan? Pegadaian Lupa, motor. Bukan. Pokoknya dianggap sama Civitas ada. SE sama himpunan-himpunan lain juga ada. kok kayaknya ada pertanyaan gua yang kelewat gitu Bang. Apa? Tadi gua lupa nanya, waktu lu ngebentuk nih kan bentuk Himasi. Itu tuh hambatannya tuh apa aja, Bang? Hambatannya ya jangan ditanya hambatan mah. Ya kadang-kadang orang-orangnya juga susah gitu. Maksudnya ini buat lulus semua nih angkatan 2015 nih. Jadi tuh emangnya saya bilang sebelumnya bilang Bukir tadi apa sih ada yang sibuk kerja ini, tapi menurut gue itu kesibukan tuh bukan buat jadi alasan gitu. Kalau emang lu peduli sama himpunan, lu memang pengen punya cita-cita gitu buat himpunan lu sendiri, ya nggak ada alasan. Gue juga itu sama kerja sambil kuliah gitu. Apa orang-orang himpunannya pada ngeselin semua? Ngeselin sih enggak, justru kita kebanyakan lebih ngajak lah. Contohnya kayak waktu kita dulu waktu himpunan lain punya sekre, kita nggak punya sekre, dibentuklah sekre. Ya fungsinya buat ini misalnya lu ada tugas kelompok gitu ya, lebih baik aja nih sekre. Dulu kan jujur aja nih, dulu kalau nongkrong itu pulang kuliah ke Inul, ke Rosa, Karaokean, udah ke orang kaya. Gue mau orang susah gitu, nggak bisa main ke mall gitu. Jadinya gue mikir lebih baik gue bikin sekre dah buat nampung anak-anak juga. Terus mikirnya juga kayak yang jauh. Dulu kan ada tuh mahasiswa kita yang rumahnya jauh, si Anwar
sama si Nanda. Kalau si Nanda rumahnya di Cilamaya. Kalau si siapa sih satu lagi sih lupa gue. Teman-teman sendiri lupa, astagfirullah. Ya mungkin begitu teman-teman Himasi sekalian, teman-teman sistem informasi, melihat sendiri bagaimana perjuangan para pendiri-pendiri Himasi ini. Baik banget. Coba kalian kalau misalnya nggak ada yang dari Himasi di awal, nggak ada mas sekarang di sini kan. Makanya adanya para pendiri meskipun ya wajar di awal ini masih acak-acakan itu kan, masih belum terorganisir dengan baik. Nah cuman sekarang kira-kira harapan lu aja dari bang berdua ke Himasi dan pandangan lu sendiri nih, coba pandangannya dulu gimana nih ngeliat Himasi sekarang. Sebenarnya kalau namanya harapan sih, ada sahabat Nabi mengatakan jangan berharap pada manusia gitu. Ini orang Himasi ustaz semua. Udah duniawi. Enggak, mungkin lebih udah ke konvensional gitu enggak. Udah Sensasional dong, lu kata selot. ya ini harapannya mah buat SI kedepannya ya untuk cowok udah tetap menjadi cowok, jangan ganti kelamin. Udah gitu aja sih. Jadi lu kalau kita ganti kelamin kan belum repot. Udah sih sebenarnya itu. Sebenarnya emang nggak harus ada harapan pun, sebenarnya anak-anak SI udah tahu gimana harus dia berjalan. Soalnya harapan kita malah kayak Adi tadi, ngapain kita berharap kan, dia juga udah pada pintar, udah biarin aja. Iya, buktinya gitu udah terbukti, kita nggak ada harapan dulu SI kayak gimana, tapi pas lihat siapa sini, bilang nggak ada harapan, lu jangan sembarang nyebut lu maksudnya ini podcast lagi direkam. nggak ada harapan tuh, nggak, maksudnya nggak itu harus pengen kayak gini, yang penting Setengahnya, berjalan aja iya. dulu gitu, maksudnya sok berjalan, nanti ya kalau kita punya harapan untuk berjalan buat apa gitu. Kalau dibilang harapan sih bukan harapan, tapi kita punya cita-cita lah gitu. Alhamdulillah gitu. Kita cita-cita ngebentuk himpunan biar kedepannya bisa begini. Alhamdulillah akhirnya nyampe sini gitu kan. Ya, oke, mungkin nanti kita dari Himasi juga bakal menampung aspirasi daripada Demisioner, dan kita insya Allah bakal secepatnya mungkin membentuk pertemuan dengan Demisioner agar silaturahmi ini tetap terjaga dan keharmonisan di lingkungan sistem informasi ini juga bisa bertahan. Mungkin untuk podcast kali ini hanya sekian. Terima kasih sahabat sistem informasi yang telah menonton podcast ini. Mungkin next kita bakal mengundang juga narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Terima kasih. Sekian dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.